celakalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkannya, sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Apa doanya? Didoakan kecelakaan bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosanya belum diampuni ketika bulan Ramadan itu sudah pergi meninggalkan dia. Alasannya yang tadi kita sebutkan, karena banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan dosa kita diampuni. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah di bulan Ramadan ini. Tetapi meskipun demikian, orang ini tidak memanfaatkan momen tersebut sehingga dosanya tidak diampuni. Kalau bulan Ramadan saja dia tidak berubah menjadi lebih baik, bulan Ramadan saja dia tidak bertaubat, lalu kapan orang ini akan bertaubat? Lalu kapan dia akan beristighfar kalau dia tidak beristighfar sekarang? Kalau dia tidak baca Al-Quran sekarang, terus kapan dia akan baca Al-Quran? Kalau dia tidak beribadah sekarang, terus kapan dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan ibadah itu, dan Allah kasih kita pelipat gandaan pahala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Lailatul Qadar yang tadi kita sebutkan, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga apabila kita manfaatkan Ramadan ini dengan baik, maka insya Allah akan tercapai tujuan daripada berpuasa itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diwajibkan bukan cuma sekedar kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu tujuan berpuasa Ramadan adalah mencetak orang-orang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat di bulan Ramadan ada mazahir imaniyah, ada bentuk-bentuk keimanan yang sangat kontras, yang sangat mencolok di bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama adalah muraqabatullah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selama setahun penuh tidak pernah berpuasa, berat sekali bagi mereka untuk berpuasa. Tetapi di bulan Ramadan mereka berpuasa. Bisa saja mereka masuk ke dalam rumah, minum air, makan, kemudian keluar pura-pura dia berpuasa. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga puasa Ramadan melatih kita untuk menjaga perbuatan kita, menjaga tutur kata kita dan ucapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan-perkataan zur, dusta, menggibah orang lain, dan perkataan-perkataan kotor lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yashab wala yajhal." Apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian teriak-teriak dan janganlah kalian melakukan perbuatan orang-orang yang jahil. Dan apabila ada yang mencaci kalian, maka katakanlah inni mru'un shaim, saya sedang puasa. Karena puasa ini akan menghalangi seseorang dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik.
dan ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengajarkan kita untuk menjaga hawa nafsu kita. Kita senang makan, senang minum, tetapi di bulan puasa kita menahan hal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah latihan supaya kita meninggalkan hal-hal meskipun kita mencintai hal tersebut untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang cukup panjang. Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Semua amal ibadah manusia itu untuk dia. Artinya Allah sudah tentukan pahala-pahalanya kecuali puasa. Puasa ini aku yang akan membalasnya secara langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa, kata Allah, dia meninggalkan minuman, dia meninggalkan makanan, dia tinggalkan syahwatnya untuk mengharapkan keridhaanku. Maka puasa, sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Yang tidak bisa menikah maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa ini akan menjadi tameng. Tameng bagi dia di dunia dari perkara-perkara yang buruk, dan tameng bagi dia di akhirat nanti dari api neraka. Dan ini diantara mazahir yang kita lihat di bulan Ramadan, diantara bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga salat tarawih. Salat tarawih juga diantara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mampu menunaikan salat tarawih 11 rakaat dalam satu malam, atau 23 rakaat dalam satu malam, dan dilakukan secara berjamaah, maka seharusnya setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita harus mampu untuk menjaga salat 5 waktu dengan cara berjamaah. Apabila di bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, ada yang sampai 10 kali, ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, mungkin ada yang 1 kali, itu dalam 1 bulan. Maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan, insya Allah kita harus bisa untuk membaca Al-Quran. Mungkin tidak seperti di bulan Ramadan, tetapi minimal harus tetap kita bisa membaca Al-Quran Karim. Jadi bulan Ramadan ini mengajarkan kita bahwasanya kita bisa loh membaca Al-Quran sebulan 30 juz. Di bulan Ramadan mengajarkan kita bisa ternyata saya sholat malam 11 rakaat, 23 rakaat dalam waktu 1 malam. Di bulan Ramadan mengajarkan kita ternyata saya bisa puasa 30 hari full, 1 bulan full. Maka Senin Kamis insya Allah lebih gampang, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya insya Allah lebih gampang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan sisa dari bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar, memanfaatkan malam itu dengan baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.